Pengen nggak begitu berdoa langsung Allah menunjukkan keajaiban? Kita pengen aja nggak berani ya, karena kita nggak percaya bisa. Kita mau mengatakan pengen, itu aja kita nggak berani karena menganggap itu nggak realistis. Masa sih bisa? Bisa kalau kita yakin kepada Allah. Kalau kita nggak yakin, kalau kita bilang nggak bisa, kalau kita ragu bahwa Allah bisa menunjukkan ajaib kepada kita dalam hitungan detik, terus kemana kalimat kun fayakun? Masalahnya kita nggak yakin untuk bilang pengen, begitu doa langsung Allah kabulkan. Itu aja kita ragu. Kenapa? Kita nggak percaya itu bisa terjadi dalam hitungan simsalabin abracadabra. Kita nggak percaya itu bisa terjadi dalam satu kalimat kun. Makanya tidak ada kun dalam hidup kita. Gimana caranya? Belajar yakin kepada Allah seutuh-utuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan DOQ perdana MB 02 bisa 01 ya sudah diambil sama anak kandang. Ini sama teman-teman, jadi pakai Denko 200 gram ini yang 1 plus ya. Terus saya tambahi 50 gram Denko biasa. Jadinya begini, kemudian kasih asam sitrat. Yang paling penting susunya itu biar tidak mengendal, nanti posisinya diaduk dulu dengan menggunakan air panas gitu teman-teman. Obatnya masih sama, saya pergunakan adalah ciprofloxacin tirosin seperti ini teman-teman, karena baru datang jadi otomatis harus diberikan ini dulu biar jadi DOQ premium dan kulit premium. Dan bertelurnya nanti usia 45 itu sudah mencapai 10 tray atau 9 tray lah. Target kita seperti itu, artinya soal hasil ya belakangan aja. Nanti akan ditempatkan di situ teman-teman. Saya coba untuk mengkondisikannya seperti itu tadi agar sesuai dengan harapan. Di situ juga ada asam sitratnya, ada soda kuenya, ada cuman saya tidak pakai gula merahnya. Nah ini yang saya bilang kandang-kandang pembesaran yang model baru teman-teman. Ini jaraknya tinggi banget sehingga bisa dipakai untuk pembesaran ayam juga. Nah kemudian di sini saya minta requestnya dibuat modelnya begini, jadi setelan teman-teman. Ketika dia fase kecilnya sudah kita minimkan seperti ini, kemudian nanti ketika dia sudah agak besar dibesarkan lagi, ditinggikan lagi. Ini sama sekali tidak menggunakan lampu teman-teman, coba dilihat, sama sekali tidak menggunakan lampu. Karena fasenya usia 10 hari sudah tidak membutuhkan lampu, jadi cukup mengandalkan lampu yang ada di sini saja. Nah prosesnya nanti setelah 12 hari dari situ akan kita masukkan ke sini. Ini kandang baru benar-benar Ryan. Dengan nipelnya saya isi 6 teman-teman. Satu kotak ini 6. Dan yang tengah saya berikan nipel modelnya seperti nipel bebek. Jadi ini bisa disetel naik turun. Nipel mangkok teman-teman. Biar dia belajar untuk minum. Bentuknya seperti ini teman-teman. Ini sama, ada settingan udara juga. Kemudian nanti saya evaluasi ini tingginya, kalau nggak salah saya sekitar setengah meter. Ini tingginya setengah meter, jadi bisa dipakai untuk pembesaran ayam juga. Kemudian lebih kurang bisa saya maksimalkan untuk pemakaian DOQ juga. Gitu. Jadi di sini nanti coba saya ukur, prediksi sekitar antara 50 sentian. Gitu teman-teman. Nah nanti di sini pintunya akan kita ganti. Untuk ayam itu akan kita ganti dengan posisi dikasih bolongan-bolongan begini dari bambu teman-teman. Sehingga ayamnya tidak perlu merunduk-runduk seperti di puyuh ini. Kita kasih bambu gitu. Gitu teman-teman. Ini adalah kandang pesanan dan settingan saya sendiri.
yang menurut saya sih oke lah. Secara penampakannya dari jauh tuh lihat, cakep ya. Tingginya juga lihat sama. Nah, ini kita sudah siapkan teman-teman, persiapan tunggu untuk DOG saya sendiri. Kita mulai untuk setting, insya Allah per hari ini sudah starting. Jadi gitu teman-teman, reviewnya lebih kurang nanti akan saya buatkan untuk review kandang pembesaran puyuh dan ayam dijadikan satu. Demikian dari Mbok Divam. Sama saja ini posisinya juga kita pakai eblek untuk masuk ke sana untuk dibersihkan. Nah, sentral air minumnya seperti itu, karena dia sistemnya setelan, maka kita berikan di sini yang tidak menempel teman-teman. Jadi ini tinggal dimasukin pakai paralon pipa yang lembut itu loh. Tahu ya, pipa yang lembut. Sehingga dia bisa di setel naik turun, nggak kaku. Gitu teman-teman. Cakep ya. Ini terbaru, belum ada yang punya. Settingan yang seperti ini. Gitu. Saya kali biar settingannya itu bisa smooth. Gitu teman-teman. DOG MB01. Tuh. Seger-seger beda-beda. Alhamdulillah sehat-sehat semua. Proses memasukkan ke kandang yang kapasitas 1000. Sebelah sana nanti dimasukin ayam DOC broiler nanti malam. Yang ini kapasitas 1000. Terus sebelah sana, kandang sana diisi juga 1000. Sistem minumnya sudah pakai gantung gini teman-teman. Isinya sama, pakai susu dan lain sebagainya. Oke teman-teman. Kandang sebelah ini sama, ada bosnya ini. Nah, ini dia MB02 teman-teman, bukan 01. 01-nya udah diambil orang. Penampakannya luar biasa, sehat-sehat, dan minumnya juga sudah tidak pakai pipa-pipaan, sudah tidak pakai pembatas. Jadi dia kadang lompat-lompat begitu tidak apa-apa. Tapi posisinya sudah tergantung. Modelnya demikian. Ini box, sistemnya box oven. Jadi satu tingkat itu isinya 200. Secara penampakan sehat-sehat semua. Ini DOG-nya. DOG yang sebenarnya tidak diperjualbelikan ini. Hanya untuk Mbok Divam saja. Jadi saya berikan lampu 40 watt original, bukan sistemnya seperti LED itu enggak, tapi original 40 watt karena saya memang butuh panasnya. Nah, kadang yang lampu-lampu yang semi LED kayak gitu kan 5 watt tapi sama dengan 40 watt, itu hanya ukuran pencahayaannya saja. Saya malas sebenarnya ngomong gitu karena banyak yang pakai. Sebenarnya begitu teman-teman, hanya pencahayaannya saja, tapi secara panasnya belum dapat teman-teman. Nah, konteksnya yang untuk DOG ini kan butuh panasnya. Ini yang bawah teman-teman, luar biasa. Penampakannya begini, jadi masih tertutup, belum kita buka sama sekali. Untuk sirkulasi udaranya sama sekali buntu ini teman-teman. Cuman mengandalkan ya ruang-ruang kosong dikit-dikit lah. Gitu. Nah, nanti hari ketiga kita mulai buka kisi-kisi kaca samping, pinggiran-pinggiran tripleknya itu, sehingga secara penampakan ringkes banget ini, sangat efektif dibandingkan dengan kandang yang khusus untuk pembesaran.
Nanti di sini juga ada sekitar hampir 10, saya tata 10 kandang yang begini. Itu teman-teman, ini aman banget, jadi enggak panasnya juga enggak terlalu berdampak terlalu panas. Artinya kalau kita pakai plastik itu kan kondisinya terlalu panas teman-teman, tapi kalau pakai triplek kan dia juga mengeluarkan panas, jadi enggak full panasnya, terlalu panas banget. Jadi gitu teman-teman, ingu-ingunya cuma dari sini saja. Tuh, kita cek, lihatnya dari sini, itu jauh lebih praktis. Minumnya sama teman-teman, susu juga, asam citrat juga, ciprofloxacin juga, kemudian soda kue, susu yang paling penting. Dia jadi sudah mulai minum, ini sudah mulai agresif untuk MB02 nya, luar biasa. Alhamdulillah teman-teman, jadi sesuai dengan harapan, makannya juga lahap gitu. Coba teman-teman lihat, jadi ini modelnya ya sama ya, model bukaan begini, kayak jendela gitu. Jadi kita tahu problemnya dia gimana. Cara panasnya bagus banget, menurut saya bagus banget. Ini kita tutup aja, nanti setelah 3 hari baru kita buka parsial pinggirnya itu teman-teman, agar dia tidak terlalu panas juga, karena terlalu overheat juga ya jelek juga di perkembangan puyuh. Itu teman-teman, MB02 mulai jalan nih. Persiapan yang mau order segera inbox. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.